The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika aja. Oke guys, jadi kali ini sesuai dengan judulnya, di sini aku bakalan bikinin video untuk kalian khusus mereview ikanku yang varian red dan juga treatment yang udah aku terapkan sama ikanku. Jadi setelah kemarin aku nge-scroll komentar itu, emang kebanyakan dari kalian tuh penasaran sama treatmentku yang khusus varian red, karena kan emang di sini tuh kebanyakan varian red ya daripada yang lain, mulai dari yang maru terus juga pulkra, itu emang kebanyakan varian rednya. Jadi kali ini aku bakalan reviewin semua ikanku yang varian red, khusus varian red, dan juga sekalian sama treatment yang udah aku terapkan sama ikan-ikanku. Dan jadi sekarang aku bikin videonya udah mulai di ruangan yang baruku ya guys, yang kemarin udah aku bikinin konten yang pas aku pindah markas itu. Nah jadi ini adalah backgroundnya, sekarang udah ganti. Aku udah di markasku yang baru, dan ini tuh super nyaman banget sih daripada sebelumnya, karena kan apa itu namanya, space-nya juga luas, jadi jauh lebih nyaman dan lebih enak kalau dibuat nongki gitu kan, sambil minum kopi sambil lihat-lihat ikan gitu. Oke guys, jadi kali ini aku bakalan bikinin khusus yang varian red. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian harus nonton video ini sampai akhir, jangan di skip videonya, jangan lupa juga untuk di subscribe, jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan juga di share video ini ke semua teman-teman kalian yang juga pecinta ikan. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get start to the video. Nah, kalau kalian nanya kenapa di sini tuh banyakan varian rednya daripada yang lain gitu ya. Misalkan yang maru kan lebih banyak rednya daripada yang yellow. Nah, itu karena aku tuh lebih suka varian red. Jadi secara pribadi aja aku lebih suka dengan varian red. Makanya di sini aku lebih banyak koleksinya untuk varian red gitu. Karena tuh waktu pertama kali kenapa aku bisa jatuh cinta sama varian red itu gara-gara si marucup. Karena kan marucup itu kan udah aku keep lama ya, dari pas pertama kali aku punya ikan. Nah, dulu tuh si marucup tuh bentukannya kayak gini guys. Aku bakalan tunjukin videonya sama kalian. Ini waktu pertama kali aku beli, yang nggak pertama kali sih, udah beberapa bulan gitu aku keep, tapi masih bulu kayak gini. Nah, terus lama-lama aku tuh kan keep marucup, dan sekarang udah lumayan lah ya, jauh lebih lumayan daripada yang sebelumnya tadi. Nah, mulai dari itu aku tuh lebih suka main di varian red daripada di yellow gitu. Jadi di sini emang lebih banyak yang varian rednya. Terus ketularan juga kan di varian pulkra juga aku lebih suka red. Terus kalau di asiatica itu memang asiatica tuh aku cuma punya dikit kan, karena kan yang sisanya itu hasil breed sendiri itu. Nah jadi untuk yang asiatica itu aku punya dua, yang satu WS sama yang RS. Itu untuk yang aku beli gitu, selain di breeding. Nah untuk yang asiatica RS ku ini juga udah aku keep lama. Jadi dia tuh emang size-nya perkembangannya lama gitu. Ini udah aku keep lama banget, tapi size-nya masih segini-segini aja. Jadi emang dia untuk perkembangannya itu tumbuhnya tuh lama gitu, lambat gitu ya. Nah itu dia kenapa aku bisa suka sama varian red, karena awalnya itu emang waktu dulu aku pelihara ikan itu aku udah varian red dulu gitu. Jadi udah terlanjur jatuh cinta sama varian red, akhirnya aku keterusan untuk selalu beli varian red daripada yang lain gitu. Nah untuk yang maru YS aku punya satu, yaitu yang si Brembo itu, yaitu YS ku satu-satunya. Aku punya satu, yaitu si Brembo itu. Nah tapi juga aku bukan berarti nggak suka sama varian lain ya, tapi aku tetap suka, cuman aku lebih suka koleksinya itu untuk yang varian red gitu. Apalagi kalau misalkan di acara kontes kemarin kan aku lihat yang varian red itu yang udah jadi gitu, yang udah gede, jumbo, ukuran jumbo, terus dia juga udah matanya nyala, terus juga warnanya udah merah banget. Nah itu makin jatuh cinta lagi. Jadi langsung wah bagus banget kayak gitu lah, rasanya tuh langsung wow gitu. Nah jadi emang aku lebih suka untuk yang varian rednya. Nah oke, jadi untuk treatment yang varian red ini, ikan-ikanku yang varian red ini untuk pakannya itu aku menggunakan udang segar. Udang segar ya guys. Nah udang itu selain bisa untuk mempercantik ikan,
udang itu juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Nah, jadi aku lebih memprioritaskan ikan-ikanku itu untuk makannya udang segar. Sedangkan untuk cacing, ulat Hongkong atau ulat Jerman dan lain-lain itu adalah untuk selingan kalau misalkan aku lagi pengen ataupun lagi dalam keadaan tertentu. Misal kalau ikannya lagi banyak luka gitu kan, atau lagi jamur gitu, nah aku lebih seringin dia itu untuk kasih makan cacing kayak gitu. Jadi kalau dalam keadaan normal sih aku lebih suka untuk kasih pakan ikanku itu udang segar kayak gitu guys. Nggak harus udang hidup sih, kalau aku lebih seringan malah pakai udang itu ya, udang freezer gitu ya yang penting masih seger gitu kan. Tapi nggak selalu udang seger nggak selalu udang hidup gitu sih. Kandungan pada udang itu juga sangat bermanfaat gitu ya bagi ikannya. Jadi aku lebih menyarankan juga nih untuk kalian pakein pakan udang segar, tapi juga tergantung sama treatment kalian sih. Ini kan treatment aku ya, jadi yang udah aku terapkan dan juga udah menghasilkan ini semua ikan-ikan aku itu aku pakai udang segar gitu. Oke, next selanjutnya di sini untuk pakannya aku juga sering ngasih makan ikanku pakai ulat Hongkong. Cuman nggak sering banget, tapi juga secara berkala gitu aku kasih pakan ulat Hongkong. Nah, kenapa? Karena ulat Hongkong itu juga bagus banget untuk pertumbuhan ikan. Karena kan banyak nutrisinya ya, kayak kandungan protein, terus juga lemak kasar dan juga kadar air yang cukup tinggi. Nah, terus juga ada yang berpendapat nih kalau ulat Hongkong itu bisa untuk mempertebal tubuh ikan. Tapi kan nggak tahu ya itu valid atau enggak, cuman ya ada informasi di internet itu kalau ulat Hongkong itu bisa untuk mempertebal tubuh ikan kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya sih guys kalau kita tuh nge-mix pakan ikan kita tuh juga pakai ulat Hongkong, karena juga kandungannya bagus dan juga tentunya banyak manfaat buat ikan kita. Next yang selanjutnya untuk pakannya aku juga ngasih pakan ikanku itu pakai cacing tanah ataupun juga cacing merah. Nah, mungkin juga kalian udah tahu manfaat dari cacing itu bisa untuk mempercepat penutupan luka pada ikan. Nah, karena kandungan cacing merah itu bisa untuk penyembuhan luka pada ikan, mempercepat penyembuhan luka pada ikan gitu. Kalau kalian itu rutin atau intensif ngasih pakan ikan kalian pakai cacing, itu bisa untuk membantu mempercepat ngobatin luka pada ikan kalian gitu guys. Jadi emang kalau misalkan ikan aku lagi luka itu aku juga ngasihin cacing sih. Tapi untuk di sini untuk yang pakan jangkrik itu aku emang udah jarang banget ngasih ya guys, karena kan jangkrik itu bisa bikin akuariumnya jadi lebih keruh kalau misalkan dikasih terlalu sering. Jadi aku nggak terlalu suka kalau ngasih pakan ikanku tuh pakai jangkrik. Padahal jangkrik itu juga punya kandungan gizi yang melimpah dan juga jangkrik itu cocok untuk memvariasikan pakan ikan supaya pakannya itu nggak bosen. Tapi ya itu kekurangannya kalau pakai pakan jangkrik itu bisa bikin tank cepet kotor kalau misalkan ngasihnya keseringan atau bahkan berlebihan. Jadi mending secukupnya aja. Nah, kalau misalkan aku ngasih pakan jangkrik itu jarang, cuman juga kadang-kadang aku kasih sih, tapi nggak terlalu sering karena bisa bikin tank cepet kotor kayak gitu guys. Nah, oke guys, jadi selain untuk yang pakan berat tadi, aku tuh juga ngasih ikanku pakan camilan. Camilannya itu adalah pakai udang kering. Nah, untuk udang keringnya terserah dari kalian ya mau pakai merek apa. Kalau aku tuh pakai dari Akari dan juga ada beberapa produk lainnya lagi untuk udang keringnya. Pokoknya secocoknya kalian aja sama ikan kalian gitu. Yang penting dikasih camilannya udang keringnya, jangan lupa. Next untuk treatment lainnya seperti pasir, di sini aku menggunakan pasmal atau pasir malang merah. Nah, di sini untuk varian redku aku gunakan semua pasir malang merah. Sebenarnya nggak cuma varian red, tapi kebanyakan di sini ya. Aku pakein pasir malang merah supaya barnya terlihat jelas atau lebih tegas gitu kan. Pasir malang merah juga ada yang bilang kalau bisa untuk menjaga kestabilan pH air. Nah, ada yang bilang manfaat pasir malang itu juga bisa untuk menjaga pH atau kestabilan air gitu. Nah, terus untuk di sini ada juga yang beberapa aku mix sama pasir Bali, tapi nggak banyak sih, cuma ada beberapa aja. Nah, di sini untuk yang pasmalnya aku pakai yang nomor 02. Jadi ya masih agak kasar gitu sih. Kekurangannya itu kalau misalkan ikannya lagi ada di dasaran atau lagi berenang-renang di dasar gitu kan, itu bisa menyebabkan kelecetan, kemungkinan besarnya bisa leceh. Jadi itu untuk kekurangannya kalau misalkan kalian pakai pasir malang merah yang teksturnya masih agak kasar kayak aku gitu.
Next untuk airnya, di sini aku pakai air pegunungan atau air dari sumber mata air. Jadi di sini tuh bener-bener airnya dingin banget dan dinginnya tuh dingin asli, dingin natural ya guys, karena rumahku itu adalah daerah pegunungan. Nah, sebenarnya untuk memelihara ikan cana atau ikan gabus itu nggak terlalu rumit ya. Pokoknya yang penting diperhatikan juga untuk kondisi ikan dan juga kesehatan tanknya. Terus juga diperhatiin juga untuk volume air akuariumnya agar tetap terjaga. Jangan sampai airnya malah terlalu sedikit karena kan akan meningkatkan suhu di akuarium. Dan juga jangan terlalu dikit dan jangan terlalu full juga. Pokoknya yang standar-standar aja kayak di punyaku ini, kalian bisa lihat ya, nggak terlalu full dan juga nggak terlalu sedikit. Pokoknya ada di tengah-tengah aja. Nah, soalnya kan kalau kebanyakan juga kan nggak bagus ya guys, karena ada resiko ikan gampang loncat kayak gitu kan. Jadi lebih baik dipasin aja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit gitu. Dan juga untuk di sini maruku itu yang pakai heater tuh cuma satu, yaitu yang varian Red Bar itu doang. Yang lainnya nggak aku kasih heater. Jadi mereka udah terbiasa sama suhu-suhu dingin, air-air dingin gitu ya. Mereka udah terbiasa. Jadi nggak pernah aku pakein heater, kecuali yang Red Bar itu sih, yang Red Bar itu masih aku pakein heater gitu. Nah, terus untuk settingan tanknya, jujur kalau untuk settingan tank aku tidak terlalu memperhatikan ya. Maksudnya settingan tank tuh nggak terlalu aku fokusin gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah untuk settingannya, mungkin cuma kayak gini atau bahkan cuma kasih tanaman sedikit gitu kan. Ada juga yang polosan, bahkan ini yang kemarin habis kontes ya, si ladusing ini sekarang aku kasih background putih, terus juga pasirnya aku mix pakai pasir Bali sama pasir Malang merah. Dan juga ini nggak aku pakein settingan tank apa-apa sama sekali gitu ya. Jadi untuk settingan tank sih emang kalau di sini kalau diperhatikan emang nggak terlalu nggak terlalu aku setting banget gitu loh. Jadi yang biasa aja kayak gini. Ini untuk yang settingan tanknya. Nah, terus untuk backgroundnya di sini untuk maruku tuh lebih banyak pakai background putih atau background cerah daripada background hitam. Yang background hitam tuh ada satu, yaitu yang Maru Riauki itu aku kasih background hitam karena itu tuh dulu tuh adalah tanknya si Gondrong. Jadi aku pakein untuk maruku yang Riau. Tapi untuk yang lainnya itu aku pakein background putih karena aku emang treatment aku untuk maru itu pakai background putih gitu guys. Nah, terus untuk masalah lampu atau masalah pencahayaan, di sini untuk lampu aku kasih kebanyakan itu untuk maruku dan juga pulkraku yang varian red, asiatikaku itu pakai lampu warna putih. Nah, untuk ikanku yang pakai lampu selain putih ada yang warna biru itu Aurantiku itu aku kasih warna biru yang si ladusing, tapi untuk si Gondrong juga aku kasihin warna putih. Jadi emang kebanyakan di sini pakai lampu yang warna putih gitu. Dan juga di sini nggak ada yang aku treatment outdoor. Aku belum pernah sih guys nyobain treatment outdoor untuk ikanku. Jadi semuanya tuh bener-bener dari awal sampai akhir itu pure untuk treatment indoor gitu. Jadi untuk yang outdoor belum aku cobain gitu guys. Jadi kalau masih bertanya-tanya apakah ada ikanku yang di sini treatment outdoor, itu nggak ada. Karena di sini bener-bener pure aku pakai treatment indoor gitu. Oke guys, jadi itu tadi untuk aku membahas tentang treatment varian redku dan juga ikan-ikanku di sini. Oh iya, untuk tambahannya untuk yang varian maru dan juga pulkra itu Auranti juga ada yang aku tambahin pelet juga. Untuk marunya juga aku tambahin maggot kayak gitu. Pokoknya ya mungkin udah sama ya sama treatment kalian yang ada di rumah. Pokoknya ditelatenin aja, nanti pasti bakalan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Mungkin juga aku bakalan bikin video review lagi sama kalian karena di sini tuh lagi musim hujan banget ya. Jadi masih terhalang sama itu dan juga ada beberapa toko-toko ikan yang belum bisa untuk di-review. Padahal aku udah ngelis semua toko ikan yang udah kalian requestin ke aku itu udah aku list dan juga udah ada beberapa yang aku CP juga. Cuman kita masih membutuhkan waktu untuk yang pasnya gitu kan janjiannya. Pokoknya ditunggu aja untuk aku konten-konten review lagi gitu. Jadi mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. And see you on my next video. Bye!